Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juana Indah Fristi. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru kategori 1 gelombang kedua jurusan kuliner di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk penilaian uji kinerja di SMK Pariwisata Imelda Medan. Kiranya para penguji dapat memberikan masukan positif terhadap video pembelajaran saya untuk perbaikan di masa mendatang. Perkenalkan, nama saya Lowiza Amanda Zakira. Saya merupakan siswi 10 Boga 1. Hari ini 12 Juni 2023, saya dan seluruh teman saya di kelas 10 Boga 1 siap membantu Ibu Juana untuk penilaian uji kinerja di SMK Swasta Pariwisata Imelda Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Siap untuk menerima materi pembelajaran pagi hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Silakan kembali duduk. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelum itu saya absen dulu ya. Agita Apriwa. Hadir. Arifa. Hadir. Ya. Davina. Hadir. Iya. Fadila. Hadir. Kira-kira apa ya ice meeting kita hari ini? Mari kita perhatikan slide presentasi saya. Ya, ternyata ice breaking kita adalah memasangkan makanan utama di bawah ini ya dengan sambal atau makanan pelengkap yang pas dengan hidangan utamanya. Nah, kira-kira adakah di antara anak-anakku yang mampu menjawab pertanyaan yang ada di slide presentasi saya? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Lowiza. Tempe goreng cocoknya dimakan dengan sambal kecap. Oke, good. Beri aplaus untuk Lowiza. Ya, tepat sekali. Jadi makanan utama tempe goreng sangat tepat disandingkan dengan sambal kecap dibandingkan dengan sambal tomat dan sambal belacan. Walaupun sah-sah saja sebenarnya kalau tempe disandingkan dengan sambal belacan ataupun sambal tomat. Tapi dari ketiga sambal ini lebih cocok dia disandingkan dengan sambal kecap. Good. Kemudian masih ada dua tersisa gambarnya, yaitu telur rebus dan sayur asam. Kira-kira siapa yang ingin menjawabnya? Ada lagi? Ya, silakan. Oke, good. Beri aplaus dulu untuk teman kalian. Yang ada di slide presentasi saya adalah ya materi yang saya kaitkan minggu lalu dengan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalau dilihat dari slide presentasi saya, kira-kira gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 ini apa ya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yang gambar pertama bumbu dasarnya menggunakan bumbu dasar merah dan gambar yang kedua menggunakan bumbu dasar putih, gambar yang ketiga menggunakan bumbu dasar kuning, dan yang keempat adalah menggunakan bumbu dasar oranye. Oke, tepat sekali. Ya, beri aplaus dulu untuk teman kalian. Ya, jadi gambar yang ada di slide presentasi ini merupakan gambar bumbu-bumbu dasar yang sudah kita pelajari minggu lalu, benar? Ya. Jadi bumbu dasar itu ada 4. Yang pertama, bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar oranye. Good. Beri aplaus untuk kalian semua. Ya. Baik, bumbu dasar ini ya, kalau kita lihat dan akan saya kaitkan dengan mata pelajaran kita atau materi kita hari ini, kira-kira dari bumbu keempat, bumbu dasar 4 ini, apakah dikategorikan merupakan jenis dari sambal untuk masakan Indonesia? Ya. Ya? Oke.
akan kita ulas lebih lanjut karena memang hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis berbagai macam sambal untuk masakan Indonesia, ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu nantinya kamu semua siswa-siswi saya dapat mengidentifikasi macam-macam sambal masakan pada Indonesia, ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat membedakan ciri-ciri sambal, ya, pada masakan Indonesia secara tepat. Dan yang ketiga, kalian mampu menyusun resep sambal pada masakan Indonesia. Oke? Nah, kalau ada tujuan, otomatis ada manfaat. Ya. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu nantinya setelah mendapatkan materi ini, kamu semua siswa-siswi saya, ya, mampu menganalisa macam-macam sambal untuk masakan Indonesia dengan pemahaman dan konsep tata cara yang tepat dalam pembuatan sambal, ya. Nantinya kamu juga diharapkan, ya, mampu menyusun, ya, dan mengkreasikan atau memproduksi berbagai macam sambal untuk masakan Indonesia. Oke, paham? Ya, baik. Tentang sambal ini, ya kan? Nah, kemudian apa saja sih masakan Indonesia kira-kira yang disandingkan dengan berbagai macam sambal Indonesia? Ada kira-kira di antara kalian yang bisa jawab? Ya, boleh, silakan. Apa contoh? Ayam penyet Lamongan. Ayam penyet Lamongan dengan sambal apa tuh? Sambal tomat. Sambal tomat, good. 3+. Ya, kemudian ya, silakan. Tadi apa? Ayam bakar tuh sama sambal kecap mantap tuh. Wih, keren loh. Keren. Enak suka jajan ini ya kan? Suka jajan, iya. Ya, ayam bakar pakai sambal kecap mantap sama selera kita. Oke, nanti kalau memang kita makan itu ya. Ya. Oke, sudah dijawab oleh teman-teman kalian beberapa contoh. Mari sekarang saya berikan, ya, tontonan video tutorial. Silakan disimak baik-baik di slide presentasi saya. Ya, perhatikan di slide presentasi saya. Di sini ada materi tentang sambal pada masakan Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian sambal dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan Ya, perhatikan. dengan baik dan benar. Kalian dapat mendeskripsikan, menyebutkan fungsi, ya, mengklasifikasikan, Dapat menyebutkan cara dan menyebutkan cara pembuatan dan cara penyimpanan yang baik untuk sambal, ya. pengertian dari sambal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sambal merupakan makanan penyedap yang terbuat dari cabai. Nah, di sini ada definisinya yang sudah saya jelaskan. Sambal merupakan makanan penyedap, pelengkap yang terbuat dari cabai, ya. Berbagai jenis cabai dapat Kemudian garam dan bahan tambahan yang lainnya, ya. Bisa ditumbuk, bisa di-chopper, ya, bisa pakai blender, ya. cabai keriting, dan yang kelima cabai hijau besar. Fungsi sambal. Yang pertama, meningkatkan selera makan. Tanpa kita sadari, memakan makanan dengan didampingi menggunakan sambal itu akan menambah selera makan kita. Tanpa kita sadari makanan. Nah, ini fungsi yang tadi sudah kalian jawab. Yang kedua, menambah rasa makan. Sambal tentunya akan menambah rasa pedas pada makanan. Yang ketiga, mempercantik hidangan. Bisa dibayangkan bagaimana nasi Padang tanpa adanya sambal hijau. Tentunya akan mengurangi estetika dari hidangan itu sendiri. Jadi sambal dapat meningkatkan estetika dari suatu makanan. Klasifikasi sambal. Yang pertama, sambal masak. Sambal dikatakan masak apabila sebelum proses penghalusan bahan-bahan. Nah, ini macam-macam sambal. digoreng Ya, maupun sambal ternyata terbagi dua loh. Proses penghalusan Ya, dapat ada yang sambal masak, ada yang sambal mentah. Ya, silakan diperhatikan. Yang kedua, Apa saja yang dikategorikan sambal masak dan apa saja yang dikategorikan sambal mentah. Dalam proses pembuatannya, bahan-bahan hanya dipotong-potong ataupun dihaluskan saja. Contoh dari sambal mentah itu sendiri antara lain sambal dabu-dabu dan juga sambal matah. Cara penyimpanan sambal.
Yang pertama, gunakan bahan-bahan yang Ternyata sebelum sambal masak ini adalah sambal yang sudah yang baik dilalui proses dengan lama. dengan cara dimasak, ya, baik itu direbus atau digoreng, begitu ya. Sedangkan sambal mentah ini setelah sudah dihaluskan, ya, atau digiling, tidak perlu ada proses pemasakan lagi di dalamnya. Tapi bagaimana cara mengawetkannya? Cara mengawetkannya dengan bahan-bahan tambahan yang lain. Contoh misalnya sambal merah asam bisa diawetkan dan tahan lama apabila dikasih perasan jeruk nipis. Jadi dia lebih awet dan tahan lama, ya. Tapi kalau dibilang sambal mentah dan sambal masak, ya, mana yang lebih awet? Tentu dengan proses pemasakan. Sambal apa Ya. yang mendampingi nasi pecel? Ya, perhatikan di sini ada contoh makanan, ya, macam-macam dengan sambalnya. Ada nasi padang, ya, sambalnya rame itu ya. Kemudian ini tadi Nasi soto. ayam penyet tadi ya, bener ya. Mendampingi nasi soto? Kemudian ini mie ayam, kemudian ada soto, ya. Kesimpulan materi. Kemudian di sini ada macam-macam sambalnya. Sambal belacan, sambal tomat, sambal merah asam. Yang terbuat dari cabai, garam, dan sayur yang diolah dan disantap bersama dengan nasi. Yang kedua, fungsi sambal. Di antaranya adalah meningkatkan selera makan, menambah rasa makanan, dan juga mempercantik hidangan. Yang ketiga, klasifikasi sambal. Klasifikasi sambal ada dua, yaitu sambal matang dan sambal mentah. Yang keempat, cara penyimpanan sambal. Pilihlah bahan yang segar. Gunakanlah alat-alat yang bersih. Simpanlah sambal pada wadah yang tertutup dan juga simpan pada lemari es. Tugas selanjutnya silahkan tuliskan berbagai macam sambal yang ada di Indonesia pada kolom komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan Baik, yang berkaitan selesai dengan sambal video bisa dituliskan tutorialnya. pada kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti Ya, materi. dari video tutorial yang telah saya tampilkan di slide presentasi tadi, ya, kira-kira adakah pertanyaan yang ingin kalian tanyakan terhadap video yang sudah saya tampilkan dan materi yang sudah saya paparkan? Silakan. Ya, silakan. Apa yang membedakan sambal bawang dengan sambal lainnya? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus, ya. Jadi, teman kalian menjawab, apa sih perbedaan sambal bawang dengan sambal lainnya? Mungkin apa yang merupakan ciri khas di dalamnya, ya. Karena sekarang sambal bawang ini lagi trending-trendingnya, betul ya? Ya, karena dia pedas, ya. Nah, ciri khasnya adalah kenapa disebut sambal bawang? Karena perbandingan cabainya dengan bawangnya adalah 1:1, ya. Sehingga aroma dari bawang merah tadi itu lebih keluar dan lebih wangi untuk sambal bawang. Jadi dia memiliki ciri khas bau bawang. Paham sampai di sini? Paham. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas berarti kalian siap untuk mengerjakan pekerjaan yang saya siapkan, ya. Silakan diperhatikan di slide presentasi saya terlebih dahulu. Nanti saya akan membagikan lembar kerja kepada kalian masing-masing untuk dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu harus kalian presentasikan ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusi kalian dengan kelompok, oke? Perhatikan di slide presentasi saya, cermati isi dari LKPD. Di sini nanti kalian baca dulu petunjuknya dengan baik. Kemudian ada informasi pendukung yang dimana apabila kalian menjawab soal-soal yang akan saya berikan di LKPD, silakan kalian bisa mengklik link yang ada di slide presentasi saya atau men-scan barcode-nya, ya, dengan aplikasi QR Generation. Ya, sudah punya aplikasinya? Baik, ya. Silakan nanti di searching saja sendiri di handphone masing-masing. Nah, di sini di lembar pertama ada aktivitas 1, yaitu ayo identifikasi dan kenali apa gambar sambal yang ada di lembar kerja kalian, ya. Yang pertama ini ada sambal bawang, yang kedua ada sambal tumpang, dan yang ketiga ada sambal tomat. Nah, dari ketiga sambal ini
silakan siswa-siswi Ibu untuk menuliskan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan sambal tadi. Sudah? Setelah sudah kalian tuliskan bahan-bahannya, lalu tuliskan bagaimana proses pembuatannya. Mengerti? Ya. Kemudian setelah selesai ada aktivitas yang kedua. Nah, aktivitas yang kedua di sini adalah ya, kalian diminta untuk ya memberikan ciri khas dari sambal tersebut kira-kira apa? Tadi sudah ada yang bertanya ya, menjadi suatu jawaban untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, ciri khas dari sambal bawang. Ya, kemudian ada lagi ciri khas dari sambal tumpeng apa, kemudian ciri khas dari sambal tomat apa. Kalian tuliskan di kolom sebelahnya. Paham? Oke. Sekarang lanjut di lembar ketiga. Ya, lembar ketiga ini nanti akan berhubungan dengan praktek kita di minggu depan. Ya, jadi tolong kalian siapkan atau tuliskan satu nama sambal, ya. Kemudian tuliskan apa saja bahan-bahan yang digunakan, alat yang diperlukan, kemudian cara membuatnya, ya, langkah-langkah pembuatannya dari proses awal sampai proses akhir ia menjadi suatu produk sambal untuk masakan Indonesia. Oke, bisa dipahami? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka dari itu saya akan membagikan lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Saya kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikannya bersama kelompok. Oke? Ini horas. Nih, yang tadi. Udah? Ya, silakan ya. Baik, anak-anakku sekalian, silakan kalian jawab semua pertanyaan sesuai instruksi. Apabila ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan kembali kepada saya. Silakan bekerja. Ya. Ini permasalahan yang digunakan dijawab semua? Ya, dijawab semua. Ya, singkat saja ya. Ya, sama-sama. Ini ya, saya. Nanti kalau nggak bisa boleh di searching dari internet atau dari scan barcode saya tadi ya. Oke. Sekarang. Ini ya. Oke. Di sini semua ada informasi mengenai yang mau kalian jawab. Baik ya, dibaca aja. Oke ya. Ya, sama-sama. Nak. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah sudah selesai? Belum. Oke, silakan. Dilanjutkan pekerjaannya.
Iya, singkat-singkat aja cara membuatnya ya, karena nanti mau dipresentasikan. Ya, silakan. Ada kesulitan? Nggak ada sejauh ini? Oke. Ya, kenapa? Gimana? Kuat saja, kenapa? Ya, benar. Oh ya, hasil diskusi kami hari ini, adakah yang ingin ditanyakan gitu ya? Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan jawab. Tapi kalau tidak ada, tidak masalah. Silakan duduk kembali, oke ya? Sudah selesai belum ya? Sedikit lagi, oke. Siap. Lanjut. Bagaimana kelompok kalian? Satu lagi ya? Ya, mantap. Ada kesulitan kira-kira menjawabnya? Nggak ada ya? Jangan kesulitan anak ya. Sudah? Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, semuanya sudah selesai menjawab tempat kerja yang saya berikan. Saatnya kita masing-masing untuk menampilkan ya atau mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok. Silakan kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan Lomiza bersama teman-temannya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lomiza Amanda Zakira dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis berbagai macam sambal pada masakan Indonesia. Nah, presentasi pertama adalah tentang sambal dan bahan yang digunakan serta cara membuatnya. Sambal bawang. Bahan-bahan yang digunakan adalah bawang, cabai, minyak, dan garam. Cara membuat sambal bawang: ulek kasar cabai rawit, tambahkan bawang merah dan putih. Masukkan minyak, tumis sambal hingga matang. Sambal tumpang berbahan dasar tempe, santan kental, lengkuas, daun salam, daun jeruk, gula jawa, cabai merah dan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan kecut. Cara membuatnya: rebus bahan hingga layu dan matang, angkat dan haluskan dengan kasar, masukkan ke dalam panci, masak hingga mendidih. Yang ketiga ada sambal tomat, berbahan dasar tomat, cabai, garam, gula, dan bawang merah. Cara membuat sambal tomat adalah kupas bawang, potong bawang dan tomat, goreng semua bahan, angkat dan haluskan, dan tambahkan gula dan garam secukupnya. Yang ketiga adalah menganalisis tentang gambar sambal dan ciri khas dari masing-masing sambal tersebut. Sambal bawang memiliki ciri khas rasa pedas bercampur gurih, menjadi ciri khas sambal bawang yang paling enak dinikmati bersama sayur matang, ikan laut atau tawar yang digoreng, tahu dan tempe. Yang ketiga, sambal tumpang. Sambal tumpang berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik, tempe yang sudah hampir busuk atau gosong, yang dicampur dengan berbagai macam bumbu. Yang ketiga ada sambal tomat, yang memiliki ciri khas paduan rasa pedas, asin dan sedikit asam, yang dibuat dengan cara mengulek cabai, bawang dan bawang segar, memiliki rasa yang segar dan tidak terlalu panas. Yang ketiga adalah membuat resep sambal dan menentukan kriteria dengan baik. Kami mengambil sambal
sambal andaliman yang berasal dari Tapanuli Utara yang berbahan dasar cabai rawit, cabai setan, andaliman, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, garam, gula, dan jeruk nipis. Alat yang digunakan adalah cobek, pisau, talenan, rubber, spatula. Kriteria hasil yang baik memiliki rasa yang pedas dan sedikit asam harum andaliman. Langkah membuatnya, seluruh bahan-bahan digiling hingga halus, kecuali jeruk nipis. Setelah halus, peras jeruk nipis di atas sambal andaliman yang membuat sambal terasa segar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, dibuka sesi tanya jawab dulu. Kira-kira ada? Silakan buka sesi tanya jawab. Silakan ada teman-teman. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan kepada Raisa. Saya Raisa Amanda dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan, apa ciri khas dari sambal bawang itu yang membuat dia sangat khas? Sambal bawang itu memiliki rasa yang khas karena perpaduan bawang dan cabai yang berbanding 1:1. Bagaimana jawaban dari kami? Terima kasih. Ya, baik. Karena sudah dijawab dengan Lukiza dan kelompoknya, jawabannya sangat tepat. Apakah sudah puas ya? Oke, silakan ditutup presentasinya. Kita lanjut ke kelompok 2. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, KPD saya kumpulkan ya. Ya. Silakan, ayo kita lanjut ke kelompok kedua ya. Sudah siap? Ya, silakan. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya minta kesediaan di antara kalian, siapa kira-kira yang dapat menyimpulkan materi macam-macam sambal untuk masakan Indonesia. Ada yang bisa? Iya, Louisa. Ya benar ya, kalau kelas ini aktif sekali namanya. Silakan, kira-kira apa kesimpulan dari materi kita hari ini, Louisa? Sambal itu memiliki rasa pedas, manis, gurih, dan nikmat yang sangat menggugah selera makan. Ya, good. Beri aplaus dulu untuk Louisa. Jawaban Louisa sangatlah tepat. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan dan memberi penguatan dari kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Louisa tadi. Ya, jadi ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sambal untuk masakan Indonesia, yaitu bahwasannya sambal merupakan makanan pelengkap yang dapat menggugah selera dan nafsu makan seseorang. Ya, sambal ini juga ya memiliki ciri khas dengan cita rasa yang pedas, ya, kemudian cita rasa gurih dan tentunya nikmat. Paham sampai di sini? Paham. Baiklah anak-anak sekalian, materi sudah saya berikan. Kalian sudah mengerjakan lembar kerja kalian dengan baik dan sudah mempresentasikannya di depan kelas, ya. Saya sudah memberikan kesimpulan dan penguatan dari materi kita hari ini. Saatnya sesi terakhir yaitu kita post test, di mana kalau tadi kalian bekerja secara kelompok penilaiannya, sekarang penilaian secara individual. Ya, kalian keluarkan semua handphonenya. Ada paket nggak nih? Ada. Ya, kalau nggak ada paket bilang. Maksudnya biar saya tahu belinya di mana gitu ya. Ya. Di sini ada scan barcode di presentasi saya. Silakan kamu scan barcode ini. Nanti akan muncul soal potes yang harus kalian kerjakan. Ya, waktunya hanya 10 menit saja untuk mengerjakan potes ini. Ayo, silakan. Loading tidak? Ya, loading. Agak lama ya jaringannya ya. Tenang saja. Oke, kalau sudah masuk ke aplikasinya, silakan klik mulai dan langsung
Oke, ini nilai proses. Ini masing-masing ya, ini nilai proses. Ingat ya, hanya 10 menit saja untuk menjawab proses. Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang submit? Sudah? Ya, dan kalau proyek proposal sudah ada yang selesai. Kalau satu bagaimana? Sudah. Semua? Bagus. 2, 3? Sudah. 4? Oke, baik. Sudah submit semua ya. Nanti nilainya akan saya share ke kalian. Oke, melalui grup kita. Ya? Baik. Kita sudah di penghujung pembelajaran. Ya. Di sini saya akan mengingatkan kembali ya apa-apa saja yang sudah kalian dapat ya, yang harus kalian pahami pastinya, yang sudah kalian mengerti dari materi yang telah saya sampaikan, video tutorial yang sudah saya tampilkan, bahkan ada pekerjaan, lomba kerja dan diskusi bersama kelompok serta kita tanya jawab tadi ya. Maka mata pelajaran pembuatan sambal untuk masakan Indonesia ini sudah kalian dapati dan kalian sudah mengenali ya macam-macam sambal untuk masakan Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian semua sudah mengetahui ciri-ciri dari sambal Indonesia secara tepat ya. Dan yang ketiga, pastinya tadi di aktivitas ketiga kalian sudah dapat menyusun sebuah laporan resep pembuatan salah satu sambal untuk masakan Indonesia ya. Baik, selesai untuk hari ini. Sini sudah masuk nilai yang telah kalian kerjakan ya. Saya akan memberikan sebuah penghargaan kepada 3 orang yang aktif dalam pembelajaran di awal tadi ya. Ya, yaitu jangan dinilai dari nominal ya, tapi kalian sudah berusaha menjadi yang terbaik. Tidak penting salah benar, yang penting telah berani menjawab ya. Kalian memiliki pengetahuan lebih awal ya, mungkin dibandingkan teman-teman yang lain ya. Sesuai dengan hasil proses juga. Yang pertama ya, di sini ada Putri. Selamat untuk Putri. Dan yang kedua ada Raisa. Silakan silakan Grace. Dan yang terakhir ini juara bertahan tampaknya ya, ketua kelas kita Lomiza. Oke, sebentar ya. Ada sesuatu yang jangan dinilai dari harganya. Saya akan berikan kepada kalian bertiga ya. Tapi tidak saya berikan di sini. Nanti sepulang sekolah silakan bertiga jumpai saya untuk mengambil penghargaan dari apresiasi mata pelajaran hari ini ya. Karena mereka bertiga adalah termasuk siswi yang aktif dalam pembelajaran hari ini. Beri aplaus dulu untuk mereka sekalian. Ya, kalian kembali. Nanti kalau sekali memberi saya ya. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Setelah selesai pembelajaran kita hari ini, maka kita akan berjumpa di minggu depan dengan materi yang masih sama ya, tapi dengan mata pelajaran yang masih sama dengan materi
Silakan kalian di rumah boleh klik link berikut ini. Kalian catat dulu di handphone masing-masing. Boleh kalian klik link berikut ini ya untuk menjadi bahan ajar kalian di rumah, karena minggu depan kita akan membahas tentang pembuatan sambal bawang. Oke? Paham? Ya. Baiklah anak-anakku, telah selesai semuanya pembelajaran hari ini. Yang saya harapkan kalian dapat memahami semua kegiatan pembelajaran ya, termasuk dengan indikator-indikator capaian yang kalian sudah terima di awal tadi ya. Semoga ini bisa diterapkan di minggu depan. Jangan lupa kita minggu depan berjumpa kembali dengan materi pembuatan sambal bawang ya. Silakan boleh istirahat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi.